saya ucapkan penghasilan kepada umat, Muka ngejali, selanjutnya. Oke, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih Ibu Kepala dan Ibu Guru tak bersedia hadir dalam presentasi saya tentang rencana tindak lanjut materi-materi yang saya dapatkan dalam PKG PCOK. Di sini saya memiliki rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek dengan judul berolahraga sehat dan asik dalam permainan tradisional di masa kini. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil permainan tradisional, dikarenakan kita sebagai bangsa Indonesia memiliki banyak sekali permainan tradisional. Namun dengan perkembangan zaman kita yang sekarang ini, permainan tradisional itu sangat dilupakan, sangat jarang sekali dimainkan oleh anak. Oleh karena itu, maka kita sebagai pendidik sangat penting untuk menghidupkan kembali permainan tradisional tersebut dan setidaknya mengadaptasi ke dalam aktivitas pembelajaran kita di sekolah yang menyenangkan dan lebih bermakna pada anak-anak. Adapun tujuan dari program saya merancang permainan tradisional di sana adalah yang pertama untuk melestarikan permainan tradisional di Indonesia dan menanamkan rasa cinta terhadap budaya bangsa. Dan yang kedua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan siswa dengan bermain sambil berolahraga. Tentunya anak-anak akan melakukan aktivitas fisik yang beragam ya, sehingga kesehatan siswa dapat meningkat. Ketiga, mengembangkan keterampilan sosial siswa. Di sana seperti misalnya kerjasama dalam permainan tradisional itu biasanya dilaksanakan dengan bergrup. Di sana akan muncul kerjasama dan komunikasi dari peserta didik dan juga akan dapat menumbuhkan sifat sportivitasnya anak-anak. Dan selanjutnya capaian langkah yang dan hasil yang akan diharapkan, di mana di sini capaian dari permainan tradisional itu yang pertama, siswa mengenal permainan tradisional dan dapat memainkan permainan tradisional. Yang kedua, siswa dapat bekerjasama dengan timnya dalam permainan dan menunjukkan sikap sportivitas terhadap tim. Ketiga, siswa dapat merefleksikan pengalaman mereka dalam permainan tradisional untuk mengembangkan diri dan budayanya, agar budaya permainan kita tidak dapat punah. Kemudian di sini ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan aturan dan cara permainan tradisional. Kedua, siswa dapat mematuhi peraturan permainan dan dapat bekerjasama dalam permainan. Tiga, siswa dapat menerima kemenangan dan kekalahan dalam pendapat dari teman ataupun kekalahan saat mereka melakukan permainan. Dan hasil yang diharapkan dari kita melakukan permainan pertama adalah mengadakan sosialisasi permainan tradisional kepada seluruh warga sekolah. Kedua, mengadakan diskusi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional. Tentu banyak sekali nilai-nilai dalam permainan tradisional, yaitu akan menentukan mencirikan karakter bangsa kita. Ketiga, memberikan penghargaan kepada siswa yang sudah berhasil melakukan permainan tradisional dengan baik. Siswa akan menjadi sangat antusias karena diberikan penghargaan. Selanjutnya, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Di dalam program rencana tindak lanjut ini, struktur yang akan ditanam di sini adalah jenis programnya itu merupakan program kurikuler
yang juga pembelajaran bahasa proyek di sana ada nih. Skala programnya itu mencakup seluruh siswa dari TK Widya Kemana Mandiri. Pengaturan programnya akan dilaksanakan di halaman sekolah. Rencananya akan dilaksanakan pada saat jeda semester kedua di bulan Maret kalau nggak salah nih. Kemudian kita dalam komunitas di sini elemen terkait dalam pelaksanaan program tentunya kepala sekolah sebagai penasehat dan fasilitator dalam komunitas belajar di TK Widya Mandiri. Yang kedua, guru PJOK bersama dengan guru yang lain dalam pengembangan materi pelaksanaan dan evaluasi. Di sini juga mencakup dengan pembuatan konten. Yang ketiga, orang tua. Orang tua akan kita rangkul dalam permainan. Bisa saja orang tua ikut serta dalam permainan bersama atau juga sebagai pemberi dukungan moral kepada siswa yang ikut bermain. Nah, kapasitas sekolah yang dimiliki aset basic thinking. Di sini sebelum kita melaksanakan program tersebut, saya juga telah memetakan aset-aset yang sekolah miliki di sini. Misalnya, yang pertama aset manusia. Aset manusia di sini tentunya ada kepala sekolah, guru, siswa. Tak lupa juga nanti orang tua yang terlibat dalam permainan tradisional ini. Yang kedua, ada aset fisik, di mana kita memiliki halaman sekolah, walaupun tidak begitu besar, tapi cukup untuk kita gunakan sebagai tempat permainan. Yang ketiga, ada aset sosial, itu peraturan sekolah yang sangat mendukung nanti program yang akan kita lakukan. Keempat, ada aset lingkungan. Aset lingkungan, kita berada di daerah pedesaan, tentunya akan banyak sekali ada bahan-bahan pendukung yang dapat kita lakukan sebagai peralatan dalam permainan tradisional. Kelima, aset finansial. Di sini ada iuran siswa yang akan dibantu sekali dengan adanya iuran siswa. Aset politik itu dan juga yayasan. Kebetulan hari ini komite yayasan tidak bisa hadir, sedang mulai melayani. Yang ketujuh, aset agama dan budaya. Aset agama seperti biasa kita mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan akan dimulai dengan doa dan juga diakhiri dengan doa. Yang keduanya itu aset budaya, itu jenis-jenis permainan tradisional yang sangat banyak sekali ada di Bali ini. Kemudian selanjutnya rencana evaluasi. Dalam permainan proyek ini rencana evaluasi yang akan kita kembangkan ada yang pertama observasi, di mana guru akan mengobservasi secara langsung kepada siswa dan pemain dalam melakukan permainan tradisional, baik antusiasmenya terhadap permainan ataupun keterlibatan aktif siswa dalam permainan. Yang kedua, rubrik penilaian CPT. Di sini diisi berdasarkan indikator penilaian yang ditentukan. Apa saja indikatornya juga nanti kita akan buat ya. Penilaian juga indikatornya akan sangat membantu kita dalam merumuskan ketercapaian dari program. Kemudian ada refleksi. Kita akan mengajak siswa dan peserta permainan untuk melakukan refleksi terhadap diri sendiri melalui wawancara kepada siswa tersebut. Selanjutnya, dari program-program yang saya laksanakan tersebut tentunya pasti ada tantangan yang kemungkinan akan dihadapi, seperti misalnya
Beberapa permainan tradisional itu menggunakan peralatan yang sulit didapat sehingga siswa kurang berminat dalam permainan. Seperti misalnya permainan egrang ya, egrang itu sangat sulit didapat dan sangat sulit untuk dimainkan dengan anak-anak kita di Indonesia. Nah, solusinya mungkin kita akan membuat permainan dan melakukan permainan yang sederhana yang akan dapat dilakukan oleh siswa di usia TK. Bahan-bahan tersebut tentunya berada di sekitar sekolah kita, sehingga kita akan mudah mendapatkannya dan mudah memodifikasinya dengan perkembangan siswa kita. Sekian pemaparan rencana tindak lanjut saya. Mungkin dari kepala sekolah bisa menambahkan atau ibu rekan guru bisa menambahkan apa kemungkinan yang bisa saya tambahkan untuk menyempurnakan dari rencana tindak lanjut ini sebelum kita akan melakukannya di semester depan. Saya silakan. Ini menurut saya jelaskan misalnya permainan tradisional di tempat kita itu sangat banyak ya. Misalnya permainan meong-meongan sering kita lakukan ya. Permainan buah-buahan, sepit-sepitan juga ada. Dan apa namanya itu congklak ya, dengkleng kita disebut main dengkleng ya. Itu sangat banyak dan sudah pernah kita lakukan. Mungkin bisa dibantu nanti tambahan-tambahannya dari ibu sebelum dia nanti sosialisasikan lagi, kita sosialisasikan lagi kepada orang tua biar orang tua juga mengetahuinya, dan dari kakak komite dan yayasan juga perlu mengetahuinya untuk membantu dalam pelaksanaan rencana tindak lanjut ini. Ini silakan ibu. Silakan ditambahkan ya. Ini coba saya buka lagi dari awal ya. Latar belakangnya di sini sudah jelas nih, nanti saya sudah paparkan. Tujuannya juga untuk melestarikan permainan tradisional capaiannya. Nah, strukturnya mungkin dari sini strukturnya mungkin bisa ditanyakan atau perlu ditambahkan struktur programnya itu nanti akan mencakup siapa saja. Kalau menurut saya ada rencana juga ini untuk permainan tradisional ini akan mengajak orang tua ikut bermain. Mungkin dia bisa berkelompok dengan anaknya menjadi satu tim melakukan permainan, atau bisa nanti dikelompokkan orang tua berkelompok dengan orang tua kasih orang tua yang bermain, kita yang menonton sama anak-anak. Anak-anak yang menjadi supporternya. Mungkin kalau itu bisa dilaksanakan, atau mungkin dari kepala sekolah atau guru bisa memberikan ide atau saran dalam merangkul orang tua agar bisa terlibat dalam kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menambahkan sedikit ya tentang permainan tradisional. Saya cukup tambahkan untuk permainan ini kan memerlukan tempat, terutama tempat ya. Di sini kita lihat bahwa TK Wijaya Kumara Giri, lingkungan sekolahnya kan cukup kecil. Kita tentukan permainan apa yang cocok dengan lingkungan kita. Dan di sini saya setuju permainan tradisional kita lakukan interaksi antara siswa dan orang tua.
kita bisa mengikut sertakan orang tua dalam permainan tersebut. Saya mendukung. Nanti kita lihat dulu situasi di sekolah dan kondisi siswa kita pada saat akan melaksanakan kegiatan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Bu Kepala ya. Benar sekali seperti yang dikatakan Ibu Kepala bahwa lingkungan tempat kita, alam kita tidak cukup luas dalam melaksanakan kegiatan nantinya ya. Nah, oleh karena itu saya akan merancang nanti permainan tradisional yang tidak memerlukan banyak tempat. Nanti saya akan coba bersama anak-anak melakukan simulasi permainan apa yang cocok untuk mereka lakukan dan juga bersama orang tua agar kenyamanan anak-anak dalam bermain itu terjaga. Terima kasih juga untuk masanya Bu Kepala rasa orang tua memang itu sangat penting sekali untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama sama orang tua sehingga kerjasama kita baik dan sekolah akan menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak dan orang tua. Jadi orang tua akan nyaman menitipkan anaknya sekolah kita. Terima kasih Bu Kepala. Mungkin dari Bu Maya ada masalah. Baiklah, terima kasih atas waktu. Saya menambahkan di sini sedikit yang langsung saja nih. Tadi Bu Kepala sudah menambahkan tentang lapangan tempat bermain permainan tradisional. Di sini saya mau menambahkan sedikit tentang waktu pelaksanaan. Kalau dia bisa memungkinkan mungkin pelaksanaan permainan tradisional ini bisa kita lakukan artinya mungkin satu kali dalam seminggu atau bisa lebih kan di setiap pembelajaran kita saja. Jadi tidak terlalu kalau jeda itu kan panjang gininya ya apa namanya waktunya tentang waktunya. Jadi kalau bisa ya lebih mungkin 1 minggu sekali atau bisa lebih. Jadi anak-anak kan dapat bermain permainan tradisional itu artinya dia akan tetap ingat gitu dan dapat bermain dengan teman. Terima kasih Bu Aya atas masukannya. Memang permainan tradisional ini sangat penting sekali ya untuk menumbuhkan karakter, sikap dan nilai-nilai budaya yang ada di tempat kita ya. Untuk pelaksanaan permainan tradisional ini kalau kita laksanakan 1 minggu sekali, bagaimana kalau kita laksanakan 1 minggu sekali? Sepertinya itu menarik ya Bu ya. Kita akan mencoba di depannya untuk melakukan itu, tapi tergantung juga dengan kondisi dan situasi dari peserta didik kita nantinya ya. Seperti kita tahu peserta kita didik kita ini kebanyakan kadang seperti sekarang cuaca yang tidak mendukung, banyak yang tidak sekolah. Di samping itu siswa kita yang sedikit, banyak siswa yang sekolah, jadi permainan itu kayaknya tidak bisa dilakukan. Tapi bisa juga kita lakukan saat anak full masuknya ya, setiap minggu kita lakukan. Mungkin kita pilih hari apa untuk melaksanakannya. Ya, terima kasih Bu Aya atas masukannya. Mungkin ada lagi dari Ibu atau Bu Aya? Dari aset ini kita bisa koreksi atau ini dari aset fisik. Fisik di sini saya menggunakan bahan-bahan yang ada di kita yang pernah kita dapat ya. Karena kita coba dari dana kita hanya memiliki iuran saja. Jadi kita akan maksimalkan apa yang ada. Mungkin dari substansi atau penilaian
Ada yang ditambahkan? Saya sudah cukup poin nanti untuk menimbulkan tantangan nanti saya akan berusaha untuk lebih sering lagi melakukan simulasi untuk mengetahui tantangan dan misalkan solusinya. Kalau dirasa Ibu sudah cukup, saya ucapkan terima kasih untuk kesediaan waktunya mendengarkan pemaparan STM saya, dan semoga saya berharap semoga rencana ini akan dapat berlangsung dengan dukungan kepala sekolah dan juga anak saya. Kita bersama-sama bekerja sama dalam melaksanakan program yang kita rancang. Saya ucapkan terima kasih dan sebagai penutup saya ucapkan para pesanti. Terima kasih.